حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashfa' wa min du'ain la yustajab wa na'udzubika min hadhil arba'ah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini diguyur hujan sedikit, kita bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan karunia-Nya kita bisa melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu hanya minta ridho aja, ridho. Sebab kalau hanya mengharap iman saja kan tanpa ridho, karena surga Allah itu diberikan kepada keridhoannya. Siapa yang mendapat ridhonya itulah yang akan masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga tak salah kalau sampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban, para ulama mengatakan ridho, yang mendapat ridhonya. Mudah-mudahan kita semuanya saya lagi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mengulas karya ulama Nusantara kita, pendiri jamaiyah yang terbesar di dunia, khususnya di Indonesia ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alama Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, ini kitab yang saya bawa ini kumpulan dari karya-karya beliau. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyerap, mengambil intisab dan berkahnya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini pertemuan pertama, dan akan ada pertemuan kedua dan ketiga insya Allah pada Ramadan kali ini di tiap pagi. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini mendapat berkah dari Allah. Amin. Bab yang pertama ini kita akan jelaskan tentang al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Kita terjemahkan keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan taklimnya dan ta'allumnya. Jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara ta'lim dan ta'allum. Ta'lim dari bahasa Arab allama yu'allimu ta'liman. Sementara ta'allum dari bahasa Arab ta'allama yata'allamu ta'alluman. Oleh Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mendefinisikan ini dan membedakannya. Kalau dia ta'allum itu berarti kita semangat untuk belajar, pembelajarannya. Harus kita belajar. Sebagai Nabi Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Dari sini
Maka tak sepatutnya sebagian besar umat Islam ini terjun semua dalam perdagangan, pekerjaan, urusan-urusan dunia. Tak sepatutnya. Falaula nafara min kulli firqatin, kalau sekiranya ada sekelompok orang, firqatin, satu kelompok firqah itu sendiri, yang alhamdulillah pada pagi hari ini minhum ta'ifatul yatafaqqin, dari kelompok-kelompok mereka semua yang di luar-luar itu, yang hari ini, pagi hari ini, yang hadir di tengah-tengah kita karena guyuran hujan. Nah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat, bisa hadir, bisa ikut sholat subuh, dan bisa duduk majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita menambah keberkahan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, agar mereka semua itu tafaqquh, memperdalam ilmu agama. Jadi kalau ta'allum itu kita kajiannya perdalam ilmu agama oleh Syekhul Islam, Hujatul Islam. Jadi kalau kita hari pertama, kedua, ketiga, subuh pertama, kedua, dan seterusnya, kita niatkan saja. Kemarin sampaikan sarung sefata, nawaitul itikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi sunnatul ta'ala. Saya niat itikaf dalam masjid meskipun hanya sebentar. Apalagi ditambah dengan majlis ilmu, banyak pahala-pahala kita yang kita dapatkan. Cuman karena lupa niat, kalau lupa niat sekarang niatlah. Tak masalah, kalau masih lupa niat, kalau ingat silakan untuk segera melakukan apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ta'allum ini lebih ke orientasi adalah perkaya hazanah keislaman. Bapak, Ibu rahimakumullah, kita perkaya dituntut, kita dituntut Allah SWT untuk memperkaya diri apa? Ilmu kita bawa. Maka dari itu ta'allum di sini, ayo sama-sama kita mempelajari. Kalau toh seandainya tak paham yang sering kita sampaikan, tak ngerti kitab, duduk di majelis ilmu itu sudah mendapat berkah. Maka dari itu ketika seseorang tak paham, lalu ada ulama yang paham, besok ulama itulah akan membawa kita, yang akan mensyafaati kita. Seorang alim itu akan mensyafaati kita. Saya bercerita di beberapa majelis itu, dari riwayat yang diambil oleh Imam Al-Mawardi, bahwa orang ahli ibadah yang hanya pelur ahli ibadah itu langsung disuruh masuk oleh Allah ke surga, masuklah surga. Tapi kalau ahli ilmu, stop nanti dulu, tolong itu kan mikir. Kenapa? Di dalam surga nggak ada ego, nggak bisa masuk sendiri-sendiri, nggak bisa. Stop dulu, wahai orang berilmu, stop. Yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau seandainya di rumah dia mondok sekian tahun, belajar sekian tahun, formal beberapa puluh tahun, tapi dia diam di rumah, maka ini kamu tuh gak ada amalnya di dunia. Ilmu untuk apa? Maka dari itu stop orang ahli ilmu, syafaati. Maka perbanyak jamaah, perbanyak majlis-majlis ilmu. Dan ibu bapak, mohon maaf saya lagi yang tidak paham dengan yang disampaikan atau tak sempat membaca karya ulama-ulama itu, duduk di majlis. Kehadiran bapak ibu akan mendapatkan nanti syafaat oleh orang-orang yang berilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kalau umur yang uzur, atau mungkin tak sampai, atau mungkin tak bidangnya, tak masalah. Ya. Terus dikatakan taklim. Apa taklim? Nah, ini kewajiban. Minhum ta'ifatul yatafiddin walindru qaumum idza raja'u ilaihim. Jadi dikatakan ketika taklim berarti kita belajar untuk mengajar. Ada kewajiban diri kita untuk mengajarkan, mengamalkan ilmu itu sendiri. Kan begitu ayatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim ma'allahum yahzarun. Wal yunziru untuk apa? Memberikan pandangan-pandangan keagamaan, menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan, disampaikan kembali kepada kaum. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang dari belajar, pulang dari masjid, pulang dari majelis ilmu, sampaikan orang rumah, begini tadi ilmunya. Sampaikan kepada anak-anaknya, sampaikan kepada murid-muridnya, ini begini ilmunya.
la'allahum yahzarun, agar mereka berhati-hati kaum itu tidak sampai dibodoh-bodoh oleh umat-umat yang tidak tahu. Atau apalagi sampai sekarang banyak ini media-media pembodohan, banyak dikat-kat, dikater-kater, dipotong-potong, sehingga kita semua menjadi bodoh dengan itu semuanya. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu keutamaan orang yang belajar dan orang yang berilmu ini sangat berkaitan sekali. Jamaah rahimakumullah. Nah, keutamaan kita, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan ilmu dan ulama bersanding. Mustahil ada ilmu tak ada ulamanya, ada ilmu tak ada orang alimnya. Maka kita belajar, disuruh belajar, ada gurunya. Dari mana mendapat pelajaran agama itu? Ada ustadznya, ada gurunya. Nah, dulu pada ulama, pada awal-awal abad Islam itu kata ulama, sekarang ada alim. Nah, ulama itu dulu hanya pandangannya hanya ilmu agama. Begitu sekarang ulama cendekiawan yang pandai menguasai beberapa literasi keilmuan. Nah, ini sudah masuk pada ranah modern. Jadi kalau ulama dulu hanya fokus pada ilmu agama saja. Nah, kayak mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbal, itu hanya fokus pada masalah ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ai wa yarfa'il ulama, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Alim jamaknya ulama. Maka mendidik orang yang alim, mendidik anak yang alim, ini butuh riyadhah seorang tua, atau orang tua pun riyadhah, butuh belajar, butuh meyakinkan. Nah, sekarang kalau ingin didik anak jadi orang ulama, kadang orang tuanya tak siap kalau ingin mendidik orang ulama. Didikan orang ulama, ya, ini pagi bangun tidur sampai tidur kembali, gemblengan adalah ilmu agama. Nah, orang yang berilmu disebut alim tak akan terlantar hidupnya. Minimal dia punya murid, dan muridnya itu minimal mendoakan gurunya. Maka ketika saya pulang dari pesantren, kamu kalau di Rio sana buatlah satu majelis ilmu aja lah, ngaji-ngaji ikut aja, tak masalah. Yang penting ilmunya adalah berkah manfaat. Maka dalam kitab Ta'lim ada dua kewajiban murid. Yang pertama, menjaga nama baik seorang guru itu. Yang kedua, menyampaikan ilmu dari guru itu sendiri. Ta'lim. Maka saya berpesan kepada jamaah, jaga nama baik kita. Yang kedua apa? Sampaikan nasrul ilmi, sampaikan ilmu itu sampai kemana-mana. Sehingga apa? Banyaklah pesantren-pesantren karena mendapat khitah daripada gurunya itu sendiri. Itu berkah ilmu di situ. Nah, tapi kalau seandainya tak menyampaikan ilmu, di mana berkahnya? Kan tak tambah murid, di situ saja berputar-putar aja. Nah, wa yarfa'il ulama minkum, di antara kalian semua, apa yang Allah angkat, bentuknya apa yang Allah berikan kepada orang ulama itu darajat. Alhamdulillah imam kita imam darajat. Mudah-mudahan kita diangkat derajat semua. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau bisa dia terus imam terus derajatnya kita angkat terus. Amin. Jadi kelebihannya nama itu akan mendapat doa, dan dengan berkah nama itu kita mendapat berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Maka tak salah orang tua kita memberikan nama yang baik-baik agar mendapatkan keberkahan nama itu. Bima yajma'u min ilmi darajat, dengan sebab terkumpullah dari sekian ilmu dan dia bisa mengamalkannya. Ilmu amal. Orang yang berilmu kemudian mengamalkan, dua keistimewaan luar biasa. Orang berilmu terus mengamalkan. Apa yang disampaikan ilmu diamalkan. Makanya seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, kalau Imam Mawardi mengatakan ilmu apa yang pertama? Ini pertanyaan dalam kita ada benar adalah ilmu agama, al-ulum ad-diniyah, ilmu agama dulu. Sebab ilmu agama itulah yang akan mengantarkan kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai, apa yang telah kamu pelajari ilmu. Nah, maka ilmu itu sendiri mendatangkan satu pengetahuan dan keimanan.
Karena ilmu itu pengetahuan. Jangan sampai kita nyampein ilmu tapi kita tak tahu, atau orang dari sekian jamaah tak tahu apa maksud itu semua. Maka kita semua berilmu adalah bagian daripada keindahan orang hidup di dunia. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama, derajat ulama, fawqal mu'minin, di atas orang mukmin, bisa mi'ati darajatin, dengan jarak berapa derajatnya, berapa jarak derajatnya? 700 derajat. Ma baina darajataini khamsumi'ati amin, antara derajat satu dengan derajat yang lain itu sekitar 500 tahun. Kalau itu derajatnya 700, derajat satu dengan derajat yang lain itu jaraknya adalah 500 derajat. Maka mulianya orang berilmu, ibadah pakai ilmu, semua pakai ilmu. Insya Allah kita menjadi orang yang ahli ilmi. Maka kita doanya, Allahumma ja'alana auladana wa ahwalana wa man 'allama wa man ta'allama fi hadal muskan, atau fi hadhil qaryah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli ibadah. Didoakan seperti itu. Insya Allah kita semua menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jaraknya 500 tahun. Maka mari kita sama-sama belajar terus. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Coba, orang yang disaksikan oleh Allah, yang mendapat legislasi oleh Allah dari Allah SWT adalah satu orang, yaitu malaikat makhluknya, yang kedua orang yang berilmu, qa'iman bil qist. Kita tak bisa bodoh-bodohin. Qa'iman bil qist apa? Memberi keadilan, adil dengan seadil-adilnya ilmu sendiri. Malaikat kita bohong tak bisa. Mana si A, si B jamaah enggak? Oh, tak jamaah. Malaikat ada catatannya. Oh, dia jamaah. Dibilang jamaah tapi tak jamaah, ada catatannya. Tak bisa dibohong-bohong. Nah, begitu juga dengan ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu, tak bisa dibohong-bohong. Ketika orang kita memiliki ilmu, maka siapapun tak akan bisa bohongi itu semua. Maka jamaah rahimahullah, mari kita ajarkan kepada anak kita, diri kita menjadi orang-orang yang berilmu. Fabada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dalam firman-Nya binafsi. Kenapa pakai nafsinya sendiri? Kenapa pakai kalimat la ilaha illahu? Disitulah kita diajarkan untuk berzikir la ilaha illallah. Dalam dirinya masalah la ilaha illallah, tak ada Tuhan sama sekali illallah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci kita menjadi legis Allah adalah diawali dengan kalimat-kalimat tauhid. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita semayang terus kalimat tauhid. Kemarin kita jelaskan di awal Ramadan, tak akan terjadi kiamat, la taqumu sa'ah fil ardi, di muka bumi ini, hatta yaqul Allah, Allah, Allah. Dan dikuatkan dengan hadis yang lain. Ini artinya apa? Kita tauhidnya kita matangkan dulu. Kenapa? Setelah Allah, maka kalimat yang kedua wasan. Yang kedua adalah bimalaikah, dengan malaikatnya. Wasalasa, yang ketiga ada dengan ahli ilmunya. Maka malaikat ahli ilmu kalau dihadapkan yang maha kuasa, itu statusnya ibadah bisa jadi sama. Cuman lebihnya orang yang berilmu, dia punya ilmu. Tapi pada akhir zaman, pada akhir-akhir zaman nanti, justru malaikat itu tambah pinter-pinter pada aliman. Kenapa? Ketika ada majelis ilmu, jamaah umatnya Nabi Muhammad SAW kosong, tak ikut belajar. Padahal malaikat turun. Ketika ada majelis ilmu, maka turun semua. Ayo turun semua, bagi di bulan Ramadan. Di dalam tafsir namanya tafsir kabir Mafadil Ghaib, ditulis oleh Imam Farodi Ar-Razi. Ketika menafsiri, para malaikat ini diperintah oleh Allah Taala wa 'allama adama asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Ditafsiri oleh Syekh
Fahrudin Ar-Razi, malaikat ini turun semua. Kenapa Allah mengistimewakan Adam? Adam diajarkan semua nama-nama semua. Saya kok tidak? Maka disitulah turun semua malaikat-malaikat untuk belajar, cari majlis-majlis ilmu. Yang di situ ada kalimat pujian saya, ada sholawat, silakan doakan orang-orang yang hadir di majlis itu. Lah mudah-mudahan kita termasuk malaikat-malaikat yang datang mendoakan kita semua, tercatatlah amal-amal kita, sehingga kalau dijajarkan nanti sama posisinya dan kita mendalami lebih sedikit daripada malaikat itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita sama-sama ayo kita terus ikuti kajian-kajian ini, luar biasa para ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan berkah bagi kita, amin ya rabbal alamin. Dan bisa mencukupi ya, wanahaka mencukupi, bisa mencukupi ya, kamu jadi orangnya ahli ilmu itu bisa mencukupi bihada syarafan, dengan ini kemuliaan, wafadlan dan keutamaan, wajalalatan dan keagungan, wanubilan dengan mulianya. Artinya apa? Dengan adanya orang berilmu, tercukupilah kehidupannya, tercukupilah fadlnya, tercukupilah keagungannya, dan tercukupilah kemuliaannya. Maka kita doa di awal, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita berdoa dari itu, mudah-mudahan ilmu-ilmu kita, jangan sampai ilmu-ilmu kita tak ada manfaatnya. Imam Ghazali mengatakan bahayanya di akhir zaman besok, Imam Ghazali ini, banyak ilmu-ilmu ini yang diangkat atau yang dihilangkan berkahnya, itu bahaya. Maka kalau ilmu sudah tidak berkah, apa yang terjadi? Semua menjadi musibah. Kenapa? Yang disampaikan tadi diikat semua berkahnya, hilang semua berkahnya. Kenapa itu? Bisa jadi ketika menyampaikan ilmu tidak menggunakan etika-etika ilmu. Bisa jadi ketika menyampaikan ilmu tidak melihat tempatnya di mana dia menyampaikan ilmu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahayanya yang aku takuti adalah ilmu-ilmu itu dihilangkan berkahnya. Bukan saja dia tahu, kalau dia berkah itu, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau sudah dihilangkan manfaat dan berkahnya, nauzubillah, tak ada artinya apa. Cukup dengan kita sendiri mungkin yang memahami itu. Nah, wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yashallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya dari sekian hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang takut kepada al-ulama, maka orang yang disebut dalam Al-Quran yang paling takut pertama ada ulama. Maka orang ulama itu berpikir dulu apa yang kita lakukan. Nanti kalau salah saya gimana? Kalau saya tahu kemudian saya bersalah bagaimana? Takut saya karena dia tahu ilmunya. Makanya jadi orang alim, jadi orang ulama itu ya repot sedap. Ya, repot dan sedap. Nah, repotnya apa? Kita terbatasi dan itu, terjaga dan itu. Sedapnya apa? Kita lebih tahu dulu daripada orang yang nggak tahu, sehingga bisa melakukan lebih duluan. Nah, ini dikatakan dalam Al-Quran. Maka potensi yang terbesar, orang yang paling takut dari sekian hambanya adalah ulama. Maka jadi ulama itu adalah kebanggaan, aset umat, aset dunia. Kalau seandainya tak ada ulama, tak ada para alim, para ulama, maka kita akan dari mana ilmu-ilmu itu? Dari mana berkah-berkahnya? Mungkin kita bisa baca sekian kitab, bisa mengambil ilmu-ilmu kitab lain, tapi kalau sudah tidak ada berkahnya, tak ada guru-guru kita, tak ada ulama, lalu dari mana berkah kita hidup itu di dunia? Bahkan tak ada artinya. Maka laulal ilmu, sekiranya laulan nasu, sekiranya manusia yang tak punya ilmu, ya kalbahaim dalam mafhudatnya itu, sekiranya manusia tak punya ilmu, maka seperti hewan-hewan yang melata di muka bumi. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qala ta'ala, wa berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu mendapatkan khairul bariyah, sebaik-baiknya apa? Makhluk. Jadi kita semua mudah-mudahan diganti oleh Allah, dilegis oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai khairul bariyah, yang memiliki potensi akal, yang memiliki potensi panca indera semua. Kita serap dari guru-guru kita ambil keberkahan-keberkahannya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini berkah
sangat berkah dibandingkan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita selalu menyampaikan adalah mayuridillahu bihi khairan, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik, siapa saja orangnya yufaqihu fiddin, maka Allah akan ganti dia dengan pemahaman ilmu fiddin, ilmu agama. Maka orang yang dah baik, sudah masuk ke masjid, itu baik dikehendaki Allah. Maka apa balasan Allah? Yufaqihu fiddin. Allah ganti dia dengan pemahaman agama. Mungkin begini kita berpikirnya, sekarang tak ngerti, besok anak cucu-cucu kita, itulah keberkahan kita ketika kita sekarang ini. Saya begitu aja. Kalau tak paham guru menjelaskan, ustadz menjelaskan, saya duduk aja. Saya berpikir anak-anak saya besok mudah-mudahan kayak guru itu lebih alim. Kenapa? Ulama-ulama kita, Imam Syafi'i punya ayah namanya Syekh Idris. Syekh Idris luar biasa menjaga itu semua, hadir di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan anak menjadi orang alim. Alhamdulillah, lahirlah Imam Syafi'i yang sampai sekarang jadi mazhab terbesar di dunia. Ini kan keberkahan dari orang tuanya. Maka keberkahan tak terlepas dari pengaruh-pengaruh orang tua kita semuanya. Nah, mungkin cukup ini kita sampaikan. Sudah jam 12, jam 6 kurang 10 menit. Itu Ustaz ya. Mudah-mudahan kita berkah. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sila patah saya, inilah kesalahan saya, kebenaran saya. Kalau itu kebenaran dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dari saya, Allahumma fiqna wa tarik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.